Kita harus mencari tahu di mana dia berada, Pak. Kalau dia memang mau minggat, aku tidak akan mencarinya. Mungkin itu lebih baik. Aku tidak takut kehilangan anak daripada menerima malu besar. Kalau dia kabur bersama pemuda itu, akan kubunuh kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 1, Mutilasi. Dari tulisannya Kak Breaking 182 nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Rumah kediaman pengusaha kaya raya itu menjadi heboh. Semua anak buahnya dipanggil. Setelah dimaki habis-habisan, mereka diperintahkan untuk segera mencari Galuh. Namun, orang-orang itu, termasuk Parmin sendiri, tidak tahu harus mencari kemana. Supri si sopir tua jadi bingung. Malam itu, sebelumnya putri majikannya itu telah menemuinya dan menanyakan apakah dia bersedia mengantarkan ke desa Jatiwalu untuk bertemu dengan pemuda bernama Johan. Gini kalau tiba-tiba lenyap, jangan-jangan dia mencari pemuda itu ke desa Jatiwalu. Mbak Galuh, kenapa senekat itu dirimu? Gerak-gerik sopir tua yang tidak seperti biasanya itu terlihat oleh Parmin. Lelaki ini jadi curiga. Dia menghampiri orang tua ini dan berkata, Pak Supri, sikapmu agak lain kulihat. Aku rasa kau tahu apa yang terjadi dengan anakku. Selain kami orang tuanya, kau adalah orang yang paling dekat dengan Galuh. Apa yang kau ketahui, Pak Supri? Saya tidak tahu. Sopir tua itu bukan saja jadi gugup, tetapi juga mulai ketakutan. Saat itu tiba-tiba terdengar raungan mesin motor mendekat. Ada orang datang, seru seorang anak buah Parmin. Semua orang yang ada di serambi rumah serentak berpaling ke arah pintu gerbang. Sebuah motor Honda CB berwarna merah ditunggangi dua orang memasuki halaman rumah dan sampai di tangga depan serambi. Semua orang karuan saja jadi terkejut karena yang duduk di sebelah belakang adalah Galuh sendiri. Sedangkan di depan yang memegangi kemudi adalah seorang pemuda memakai jaket kulit dan berambut ikal sebahu. Parmin melompat, dengan cepat dipegangnya tangan putrinya lalu diturunkannya ke tanah. Sepasang mata memperhatikan sekujur tubuh anaknya, mulai dari rambut sampai ke kaki. Galuh, kau tidak apa-apa? Kau barusan dari mana? Gadis itu tak menjawab. Ibunya sudah sampai pula di tempat itu, memeluknya lalu membimbingnya ke dekat tangga serambi. Parmin kini membelalak memandang pada si pemuda yang telah turun dari atas motornya. Pemuda inilah yang bernama Johan. Kau siapa? Kata Parmin. Johan segera berjalan menghampiri. Dia membungkuk dengan sikap hormat. Saya Johan. Saya, jawab Johan. Belum sempat dia meneruskan ucapannya, Parmin sudah mendamprat. Jadi, kau pemuda gelandangan dari desa Jatiwalu itu? Ayah, jangan menghina dia. Tiba-tiba terdengar teriakan Galuh. Parmin melotot ke arah anaknya. Hampir terlontar makian dari mulutnya. Dengan suara bergetar, dia berkata, Kau membelanya. Benar rupanya kau menyukai pemuda ini. Anak tak tahu diri, memberi malu pada orang tua. Parmin berpaling pada Johan. Berani kau main gila dengan anakku. Kau bawa anakku di malam buta lalu kau kembalikan lagi dengan cara seperti ini. Benar-benar kurang ajar. Ku pecahkan kepalamu. Parmin melompat ke hadapan Johan. Maaf Pak, biar saya jelaskan dulu, kata Johan. Namun, jotosan Parmin itu sudah menghantam pipi kanannya terlebih dahulu. Johan terjajar dan terpuntir ke belakang. Pipi kanannya tampak memar merah dan bengkak. Galuh berteriak dan lari dari pegangan ibunya. Dia cepat memegang pinggang ayahnya ketika lelaki itu hendak menghajar Johan kembali. Jangan ayah, jangan pukul dia. Dia menolong saya.
Menolongmu? Dia, si gelandangan ini? Apa yang sebenarnya terjadi anakku? Dia membawamu dari rumah ini lalu kau bilang dia menolongmu? Tidak, saya pergi dari rumah karena kemauan saya sendiri. Saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Ketika dia menemui saya, dia lalu memujuk saya untuk pulang kemari. Ceritamu tidak masuk akal. Kau mengarang. Kau pasti telah diguna-gunainya hingga bisa keluar malam-malam untuk menemuinya. Pemuda jahanam, apa yang telah kau lakukan pada anak gadisku? Parmin mendorong Galuh ke samping, lalu dia menyerbu Johan dengan ganas. Si gadis menjerit keras. Dia melompat di antara ayahnya dan pemuda idamannya itu. Galuh yang sudah tahu jika ayahnya itu telah kalap dan takut Johan akan mendapatkan celaka cepat menghalangi. Kedua tangannya dirangkulkannya ke tubuh ayahnya, sehingga lelaki itu kini sulit untuk bergerak. Anak setan, lepaskan rangkulanmu, teriak Parmin. atau kepalamu ikut aku pecahkan juga saat ini. Jangan ayah, dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa. Anak setan, siapa percaya dengan ucapanmu? Parmin menggerakkan tubuhnya, tapi Galuh pun mengencangkan rangkulannya, hingga lelaki itu tidak bisa berbuat banyak, selain membentak dan memaki habis-habisan. Johan, pergi, cepat lari, teriak Galuh. Gadis ini khawatir dia tidak bisa bertahan lama sebelum ayahnya melemparkannya ke tanah. Johan sesaat masih tertegak di tempatnya itu. Pipinya yang memar masih sakit. Tapi hatinya lebih sakit lagi diperlakukan dan dihina semena-mena seperti itu. Johan, lari! Teriak Galuh sekali lagi. Johan hanya termangu sesaat. Setelah itu pemuda ini memutar badan lalu melompat naik ke atas meja motornya. Sekali genjot motor merah itu segera melesat cepat dari tempat itu, menyisakan kepulan asap putih yang berpendar-pendar tertiup angin. Suara mesin itu lama-lama mengecil, lalu tidak terdengar sama sekali. Anak kurang ajar, Hadik Parmin marah. Tangan kanannya melayang dan tamparannya mendarat di pipi Galuh yang sampai saat itu masih memeluk tubuhnya. Darah kelihatan mengucur di sela bibirnya sebelah kiri. Perlahan-lahan, gadis ini melepaskan pegangannya, lalu melangkahkan pergi. Air mata berderai deras dari kedua bola matanya. Di dalam kedai yang tak seberapa besar itu, hawa terasa hangat dan pengap. Padahal di luar, hujan rintik-rintik dan angin bertiup cukup keras. Jatmiko seharusnya sudah sejak tadi meninggalkan kedai dengan perut kenyang. Jatmiko meletakkan gelas kopinya ke atas meja perlahan-lahan. Dua orang lelaki yang memakai jaket hitam duduk tepat di hadapannya. Dua orang lelaki ini tidak henti-hentinya menghembuskan asap rokok dari rongga mulutnya. Ah, kalian ini sudah mirip kereta api, berasap terus. Sementara yang disindir hanya tersenyum kecut. Mau bagaimana lagi Pak Jatmiko? Kalau tidak ngebul, mulut rasa asam. Apalagi kita lagi menangani kasus pembunuhan yang sampai hampir 2 minggu ini belum ada titik terang. Jatmiko menarik napas panjang. Lalu lelaki itu berkata, sebenarnya kemarin ada 2 orang yang mendatangi rumah sakit, di mana tempat jasad terpotong itu masih tersimpan. Mereka datang untuk menyaksikan mayat potong 11 itu. Mereka adalah 2 keluarga yang mengatakan kehilangan anak gadis masing-masing sejak beberapa minggu sebelumnya. Namun, semua yang datang itu walau wajah mayat tak lagi bisa dikenali. Dari ciri-cirinya yang lain, 2 keluarga itu sama memastikan bahwa korban bukan anak gadis mereka. Rupanya, kabar ditemukannya mayat terpotong-potong di hutan jati itu sudah tersebar ke berbagai penjuru ya Pak, ujar Parman. Zaman sekarang ini, informasi cepat menyebar. Ada radio, televisi, media cetak. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Bertanya Marwan. Betul, saya pun perlu petunjuk dari Bapak, menyambung Parman. Memang, kini hanya kalian berdualah yang menjadi tumpuan untuk meneruskan penyelidikan, mencari tahu siapa adanya korban, dan paling penting, mencari siapa pelaku pembunuhan yang keji ini. Menjawab Jatmiko sembari membentulkan kerah jaket hitamnya. Kau tahu apa nama desa ini? Desa Pandak, Pak. Di sini ada saudagar yang kaya raya bernama Parmin. Sawah ladangnya berhektar-hektar. Hujan yang tadi hanya rintik-rintik turun dengan deras seperti tercurah dari langit.
Senja itu suasananya diselimuti kegelapan layaknya sudah malam. Sesekali halilintar menyambar ganas dan kuncur menggelegar menggoncang bumi. Tampaknya malam ini aku harus tinggal di desa ini. Kalian pulanglah ke Karangmojo. Mengapa kita tidak pulang bersama-sama saja, Pak, ke Karangmojo? Jatmiko tersenyum penuh arti. Entah mengapa aku tiba-tiba ingin tinggal barang semalam di desa ini. Mungkin saja ada petunjuk yang bisa aku dapatkan di desa ini. Kalau kita bergerak berkelompok seperti ini, orang yang kita tuju akan curiga. Parman dan Marwan menganggukkan kepala. Mereka berdua sangat hafal dengan karakter pemimpinnya itu. Meskipun masih muda, Jatmiko memiliki intuisi yang kuat jika sedang menangani suatu kasus. Nah, sekarang kalian pulanglah ke Karangmojo. Tunggu ya kabar dari aku. Dua orang polisi itu segera beranjak dari tempat duduknya. Tangan Marwan akan melambai ke arah pelayan. Akan tetapi, Jatmiko segera melarangnya. Sudah, biar aku saja yang membayar. Kalian segeralah pulang, mumpung hari belum semakin gelap. Terima kasih Pak Jatmiko. Berlari-lari kecil, kedua polisi itu menuju ke arah mobil Suzuki Katana yang terparkir tidak jauh dari muka warung itu. Tidak berapa lama mobil itu bergerak perlahan membelah hujan yang mulai lebat. Kopinya tambah lagi, Den. Jatmiko berpaling. Pelayan perempuan paruh baya memakai baju terusan coklat menawarkan minuman lagi. Cukup, perut saya sudah kenyang. Maaf Bu, di sini ada penginapan di mana ya? Kebetulan di belakang kedai kami ada penginapan sederhana. Kalau Aden mau, mari silakan saya antar ke belakang. Kebetulan masih ada beberapa tempat yang kosong. Baiklah, terima kasih banyak Bu. Mari saya antarkan. Jatmiko berdiri dan melangkah mengikuti perempuan parubaya itu. Di bagian belakang rumah makan itu ada penginapan. Sebuah kamar-kamar berjajar rapi sekitar 9 kamar, membentuk huruf U. Di depan masing-masing kamar terdapat taman kecil dengan bunga-bunga beraneka warna. Di tengah penginapan ada sebuah kolam ikan kecil. Beberapa ikan emas berukuran sedang tampak berenang dengan riang gembiranya, seperti tidak memperdulikan hujan deras yang mengguyur. Sementara satu kursi panjang terpampang di serambi kamar yang hanya berukuran kecil. Setelah mengantar Jatmiko, pelayan warung itu kembali ke depan. Jatmiko lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang dengan spray berwarna biru. Setelah sebelumnya melepas sepatu dan meletakkan jaket hitamnya pada sebuah gantungan baju sederhana yang menempel di belakang pintu. Di luar penginapan, udara malam terasa dingin. Malam bertambah larut. Hujan yang tadi sangat deras, kini tinggal rintik-rintik dan angin bertiup kencang. Desa Pandak berselimutkan kabut dan kesunyian. Di gerbang desa, para peronda yang dapat giliran beberapa tampak terkantuk-kantuk. Bahkan dua di antaranya sudah mendengkur sambil berselimutkan kain sarung. Dua sosok bayangan berjalan terbungkuk-bungkuk dalam kegelapan. Gerakan kedua kakinya enteng dan hampir tidak terdengar. Sesekali kedua orang ini berhenti lalu menyelinap di pepohonan yang berada di kanan kiri jalan. Setelah dirasa aman tidak ada orang yang melihat, dua orang ini kembali bergegas meneruskan langkahnya. Seekor katak melompat menghindari injakan kaki dua orang itu. Di samping serumpun pohon bambu, orang yang paling depan menghentikan langkahnya. Seseorang lagi yang berjalan di belakang juga berhenti. Pendengarannya dipasang tajam-tajam. Dua pasang matanya memandang tak berkedip ke arah muka. Di depannya dalam kegelapan dia melihat sebuah kedai yang telah tertutup. Sebuah mobil BMW berwarna hijau terparkir tidak jauh dari muka kedai. Lama, kedua orang ini menatap mobil itu. Lalu dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dari mulutnya terdengar ucapan perlahan. Itu mobil polisi itu. Rencana orang itu harus kita lakukan. Bayaran sudah lunas diberikan kepada kita. Saatnya kita bekerja. Ayo, lekas kita lakukan, mumpung tidak ada orang yang melihat. Dua orang lelaki dalam gelap itu dengan cepat setengah berlari mendekati mobil BMW yang terparkir di tepi jalan. Setelah dekat, salah seorang mencoba membuka pintu mobil dan pintu mobil terbuka mengeluarkan suara lirih. Nasib kita baik, polisi itu lupa mengunci pintunya. Ternyata polisi pun bisa bodoh dan lalai. Kalau dia mengunci pintu, sudah barang tentu kita mesti kerja keras untuk mencokelnya. Kawannya yang masih berdiri mengawasi keadaan sekitar hanya mengangguk pelan. Rais, kemarikan kantung itu.
Orang yang tadi bertugas membuka pintu mobil setengah berteriak pada kawannya. Orang yang bernama Rais mendekat sembari membawa sebuah kantong yang tampak berat isinya. Kantong itu berwarna putih bekas wadah tepung terigu dengan gambar segitiga biru di tengah-tengahnya. Di antara kantong itu tampak disimbol menggunakan tali berwarna hitam. Jika diperhatikan sesekali, isi di dalam kantong itu bergerak-gerak liar. Suara mendesis lama-lama terdengar. Letakkan pelan-pelan, lalu kau buka ikatan tali itu. Hati-hati atau kau akan mampus dipatuk. Rais meletakkan kantong putih itu di dalam jok mobil. Perlahan-lahan, ikatan ujung kantong itu dibuka. Sekali tarik saja, lepas sudah tali yang melilit. Kantung putih itu terbuka. Gerakan di dalam kantung semakin liar. Tidak lama kemudian, seekor ular sendok berwarna hijau gelap sebesar lengan keluar sembari mendesis dari dalam kantung. Lidahnya yang merah bercabang tampak menjulur-julur mengerikan. Binatang berbisa ini mengangkat kepalanya begitu lepas dari dalam kantung, melata ke bawah dan tubuhnya segera lenyap di bawah jok mobil. Besok, polisi itu akan meregang nyawa di patuk ular ini. Orang yang bernama Sobran seperti berkata dengan dirinya sendiri. Sobran, cepat, kita tinggalkan tempat ini, tutup pintu mobil itu. Lalu dengan cepat, kedua orang itu tinggalkan tempat itu. Setelah sebelumnya menutup pintu mobil dengan pelan dan rapi untuk menghilangkan jejak. Sorban menyelinap di kerapatan semak belukar. Kantung putih tadi dengan seenaknya dicampakkan ke tanah.